Ke informasi pertama pemirsa, siang ini dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, KPK mencegah mantan Menpora Imam Nahrawi untuk bepergian ke luar negeri perihal kasus dana hibah KONI yang menjeratnya. Pencegahan dilakukan untuk mempermudah jika sewaktu-waktu KPK memanggil Imam Nahrawi. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus Imam sampai saat ini? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Lydia Simangunsong dari Gedung KPK Jakarta. Silakan Lydia dengan laporan Anda. Setelah ditetapkannya Imam Nahrawi sebagai tersangka baru KPK pada Rabu sore lalu, Kamis sore kemarin Imam Nahrawi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan bersiap untuk menghadapi kasus yang menyeretnya sebagai tersangka terkait kasus dana hibah KONI ke Kemenpora. Penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka ini memang oleh KPK memang baru diumumkan pada Rabu sore kemarin, namun ini tim penyidik KPK menyatakan penetapan tersangka kepada Imam Nahrawi dan juga asisten pribadinya yaitu Miftahul Ulum ini sudah dilakukan sejak sebulan lalu atau terhitung sejak 28 Agustus 2019. Namun penetapan tersangka kepada Imam Nahrawi ini belum diumumkan lantaran KPK masih terus melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dan juga terhadap tersangka lainnya. Sementara salah satu tersangka yang merupakan asisten pribadi dari Imam Nahrawi yaitu Miftahul Ulum ini sudah terlebih dahulu ditahan 20 hari pertama yaitu terhitung sejak 11 September 2019 lalu. Penetapan tersangka Imam Nahrawi ini berdasarkan bukti yang sudah diuji dalam persidangan sebelumnya dengan tersangka sebelumnya dan kemudian muncul fakta-fakta terkait kewenangan dan juga adanya dugaan aliran dana yang dipelajari KPK dalam proses penyelidikan. Nah, sementara itu juga KPK sebelumnya sudah pernah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali kepada Imam Nahrawi, namun tidak sekalipun Imam Nahrawi hadir dalam pemanggilan untuk memberikan klarifikasi kepada KPK. KPK menduga terkait dengan dana yang diterima oleh Imam Nahrawi senilai 26, miliar ini, menurut KPK ada dugaan dana tersebut tidak hanya terkait dengan proposal dana hibah KONI, namun juga dari identifikasi dan juga penyidikan KPK dan juga dari bukti-bukti dari saksi dan juga keterangan tersangka lainnya ada dugaan penerimaan terkait posisinya di Satuan Prima dan juga adanya penerimaan terkait dengan jabatan lain. Selain itu juga dana yang diterima oleh Imam Nahrawi ini juga mengalir ke pihak lain, namun KPK belum menjelaskan pihak lain yang dimaksud tersebut. Dan untuk itu juga memang sampai saat ini KPK memang belum melakukan pemanggilan terhadap Imam Nahrawi, namun dari tim penyidik KPK mengatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada Imam Nahrawi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga sudah mencegah Imam Nahrawi untuk melakukan untuk berpergian ke luar negeri, di mana sebelumnya KPK sudah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham pertanggal 23 Agustus. Ini artinya bahwa pencegahan Imam Nahrawi untuk berpergian ke luar negeri ini sudah dilakukan sejak sebulan lalu, di mana selama 6 bulan ke depan Imam Nahrawi dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Dan sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari KPK kapan KPK akan melakukan pemeriksaan dan juga pemanggilan kepada Imam Nahrawi. Ya, demikian Tiara informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Kita kembalikan Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Lydia Simangunsong yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK dicegah bepergian ke luar negeri. KPK juga membantah terlambat mengirim pemberitahuan tersangka kepada Imam dan menyangkal KPK mengkriminalisasi Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK dicegah bepergian luar negeri. Juru bicara KPK Febri Diansyah Kamis malam mengatakan surat permintaan pencegahan ke luar negeri diberikan kepada 2 tersangka, Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum. Ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan kepada tersangka jika sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangannya. Namun untuk tersangka Miftahul Ulum, penyidik sudah menahannya sejak 11 September lalu. Sementara untuk pemeriksaan, KPK belum menjadwalkan bergantung kepentingan penyidikan. Ya, sudah melakukan pelarangan ke luar negeri, jadi KPK sudah mengirimkan surat pada pihak imigrasi sejak akhir Agustus 2019 ini untuk 2 orang dalam kasus dugaan suap terkait dengan hibah KONI, sebagaimana yang sudah diumumkan kemarin. Jadi pelarangan ke luar negerinya sudah kami lakukan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif membantah tudingan Imam Nahrawi yang menyebut surat pemberitahuan tersangkanya terlambat dikirim. Menurut Laude, surat penetapan tersangka sudah dikirim sejak seminggu lalu.
KPK juga membantah jika status tersangka Imam Nahrawi bermuatan politis, karena untuk meningkatkan status penyidikan ke penyelidikan dibutuhkan bukti yang kuat. Dipanggil beberapa kali ya, tidak datang. Saya juga ingin mengklarifikasi dari pernyataan Menpora bahwa dia baru mengetahui kemarin. Saya pikir itu salah karena kita sudah kirimkan. Kan kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau, dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu. Imam Nahrawi sendiri telah melepaskan jabatannya sebagai Menpora dan meninggalkan rumah dinasnya. KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka karena diduga menerima fee sebesar 26.500 juta rupiah guna memuluskan bantuan dana hibah Kemenpora kepada KONI. Tim Liputan JAK TV.